Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama ada Zakina Lailia Husna dengan NIM terakhir 020, kemudian ada saya sendiri Aulia Kusuma Dewi dengan NIM terakhir 024, dan yang terakhir ada Nia Aprilia Puspitasari dengan NIM terakhir 043. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai budaya organisasi. Baik, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Zakina. Budaya organisasi adalah suatu pola sistem yang berupa sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, dikembangkan, dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian tersebut yang membedakan dengan organisasi lain, serta menentukan bagaimana kelompok dan merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal. Nilai budaya. Nilai budaya adalah sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dengan alam, hubungan manusia tentang hal yang diinginkan dengan hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan lingkungan dan sesama manusia. Nilai budaya bersifat langgeng, tidak mudah berubah ataupun tergantikan dengan nilai budaya yang lainnya. Nilai budaya mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, nilai budaya berfungsi sebagai standar. Yang kedua, nilai budaya berfungsi sebagai rencana umum. Yang ketiga, nilai budaya berfungsi sebagai motivasional. Yang keempat, nilai budaya berfungsi sebagai untuk menyesuaikan. Yang kelima, nilai budaya berfungsi sebagai ego defensif. Yang terakhir, nilai budaya berfungsi sebagai pengetahuan dan aktualisasi diri. Dimensi nilai budaya. Nilai budaya memiliki dua dimensi, yakni kandungan dan kekuatan. Kandungan yakni adalah apa dan secara jelas disebut apa yang digunakan sebagai nilai itu. Sedangkan kekuatan, nilai ditunjukkan oleh sejauh mana dirasakan dan diikuti oleh nilai budaya oleh sebagian besar bagian anggota organisasi. Jadi, setiap kali diikuti oleh sebagian besar para anggota, maka budaya organisasi itu solid atau kuat. 3 jenjang budaya. 3 jenjang budaya seperti yang ditunjukkan oleh Sein tahun 1992, budaya dapat dilihat dari 3 jenjang untuk lebih spesifik, yakni jenjang atas, jenjang tengah, dan jenjang bawah. Untuk jenjang atas adalah artifacts and creation, khususnya barang atau suatu benda yang dibuat oleh orang. Yang kedua, jenjang tengah adalah values atau skor atau nilai. Sedangkan yang ketiga, jenjang yang lebih rendah adalah jenjang bawah, merupakan asumsi atau praduga. Untuk memahami budaya organisasi yang ditanamkan, harus sebelumnya ada integrasi atau solidaritas pandangan, kemudian pada saat itu barulah terjadinya pendekatan manajerial. Bisa dijalankan antara lain: 1. Buat bahasa yang sama dan ide konsep muncul. Yang kedua, tentukan batas antar kelompok. Yang ketiga, distribusi kekuasaan dan status. 4. Mengembangkan syariat atau tarekat dan makrifat yang mendukung standar kerukunan. Yang kelima, tentukan imbalan dan ganjaran. Dan yang keenam, menjelaskan dengan jelas perbedaan antara agama dan filsafat. Karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi yang meliputi 1. Inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya. Yang ketiga, penghargaan kepada orang. 4. Orientasi hasil. Yang kelima, orientasi tim dan kolaborasi. 6. Keagresifan dan perjuangan dengan pengambilan tindakan tegas untuk menghadapi para pesaing. Dan yang ketujuh, perhatian pada hal-hal kecil. Selanjutnya ada budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok
dan tercermin dalam sikap, menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai pekerja. Kemudian, memiliki budaya kerja yang baik tentu akan berdampak positif pada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, yang akan mengefek kinerja karyawan secara keseluruhan. Kerjasama tim diperlukan untuk mencapai tujuan ini secara efektif dan benar-benar menghasilkan. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk merasa nyaman berada di tempat kerja sehingga loyalitas karyawan kepada perusahaan muncul. Adapun jenis-jenis budaya kerja di perusahaan antara lain, yang pertama ada budaya klan, yang kedua ada budaya adokrasi, yang ketiga ada budaya pasar, dan yang terakhir ada budaya hierarki. Baik, sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai budaya organisasi. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.